Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai artificial intelligence atau AI ya. Di sini kita masuk pada pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem pakar. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Ya. Di sini artificial intelligence itu merupakan suatu proses yang menggunakan peralatan bantu atau tools secara mekanik dapat melaksanakan serangkaian kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia. Oke. Contoh dari artificial intelligence itu apa aja sih? Banyak ya. Sekarang banyak sekali dalam kehidupan kita ini. Handphone juga sudah termasuk dalam artificial intelligence. Robot juga, ya. Terus mesin-mesin penggerak itu termasuk dalam artificial intelligence, ya. Perangkat-perangkat canggih di rumah itu juga sudah merupakan artificial intelligence ya. Perkembangan artificial intelligence pada saat ini sudah sangat banyak dikembangkan. Ya, salah satunya termasuk yaitu sistem pakar. Oke. Ada dua definisi dalam artificial intelligence, yaitu kita bisa melakukan pendekatan secara teknik atau pendekatan secara ilmiah. Ya, pendekatan teknik proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada pemikiran atau kecerdasan buatan. Oke, pendekatan secara teknik ini berusaha untuk menghindari pendefinisian dari AI, tetapi berusaha untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dengan keunggulan atau kecanggihan dari suatu teknologi. Sedangkan pendekatan ilmiah, ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Oke, untuk pendekatan secara ilmiah ini timbul berdasarkan sebelum terjadi invasi dari komputer, di mana pendekatan ini melihat keterbatasan dari komputer dan keterbatasan itu dapat diselesaikan dengan teknologi lanjutannya. Oke, sejarah AI ya dimulai pada tahun 1955 dengan adanya pengembangan dalam bidang permainan atau game teater oleh Shannon, kemudian tahun 1956 ya. Di sini istilah AI mulai dipopulerkan oleh Jim McCarthy. Tahun 1996 ini kemudian juga ada komputer berbasis AI pertama kali yang dikembangkan dengan nama logic theories ya, yang melakukan penalaran terbatas untuk teorema kalkulus, di mana perkembangan ini mendorong para peneliti untuk mengembangkan program lain yang disebut sebagai general problem solver. Ya, kemudian tahun 1963 ada checkers playing program ya, diperkenalkan oleh Samuel, di mana program ini dapat digunakan untuk memainkan game dan punya kemampuan untuk menyimpan pengalaman untuk digunakan pada permainan berikutnya. Oke, berarti di sini dalam bidang game ya sudah ada pengembangannya. Karena apa? Karena sudah bisa menyimpan pengalamannya ya, yang dimana bisa digunakan untuk permainan berikutnya. Kemudian tahun 1972, Newell dan Simon sini memperkenalkan teori logika secara konseptual yang kemudian berkembang pesat dan menjadi acuan pengembangan sistem berbasis AI lainnya. Tahun 1978, Buchanan dan Finchem di sini mengembangkan bahasa pemrograman jenderal, di mana bahasa pemrograman ini dibuat untuk Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan digunakan untuk penelitian kimia di planet Mars. Oke. Pada perkembangan selanjutnya, studi pada IA di sini difokuskan pada pemecahan masalah sehari-hari atau memberi pertimbangan yang masuk akal, ya, seperti common sense di sini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Oke, di sini mencakup pertimbangan mengenai satu objek dan hubungannya dengan objek lain, ya, dan pertimbangan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap objek dan konsekuensinya. Misalkan kita menggenggam sebuah gelas, kemudian gelas itu kita lepaskan, ya. Konsekuensinya apa? Apa sih apa yang akan terjadi ya kalau kita melepaskan gelas tersebut? Nah, apakah akan pecah? Apakah akan baik-baik saja? Nah, itu sebelum kita melakukan sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu, ya. Kira-kira nanti konsekuensinya apa ya? Nah, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa tugas
AI ya secara umum ada perception ya, vision, speech ya, natural language ya. Itu bisa dengan cara menerapkan ya understanding, generation dan translation itu ke dalam natural language ya. Kemudian ada common sense reasoning-nya, ada robot control. Nah, bidang umum ini secara umum kita bisa temukan kecerdasan buatan ini dalam Google. Contohnya yang sederhana yang sudah sering kita temukan ya. Contohnya kita kalau misalkan mau mencari sebuah lokasi atau mau buka sebuah mau mengakses tapi kita malas mengetik, berarti kan kita bisa menggunakan speech-nya ya. Kita bisa menggunakan suara kita. Ya misalkan halo Google, ya kan, di mana lokasi saya, atau halo Google, tolong tunjukkan lokasi restoran terdekat. Nah, di situ bisa kita gunakan speech-nya. Nah, kalau misalkan vision kita malas ya, malas kita untuk mengetik, ya misalkan, ya sudahlah ini ada gambar, misalkan kita sudah membuka sebuah, sekarang sudah banyak diterapkan juga ya, misalkan kayak di sebuah online shop, nah misalkan contohnya di Shopee. Misalkan kita sedang mencari sebuah barang, ya, tapi kita malas mengetik nama dari barang tersebut, kita tinggal men-scan aja, ya. Itu salah satunya bisa menggunakan vision. Nah, kemudian untuk common sense reasoning tadi sudah contohnya, ya. Kemudian untuk robot control, ya biasa yang sering digunakan, sekarang banyak ya, pengganti-pengganti manusia, kita bisa menggunakan robot control. Kemudian untuk di bidang formal, ya bisa diterapkan dalam game, dalam matematik, ya. Contohnya kita bisa menerapkan ilmu geometri, logika, ada integral calculusnya. Nah, kalau untuk di game, contohnya di chess, backgammon, checkers, go. Nah, itu seperti itu. Sebetulnya untuk game sekarang sudah banyak sekali ya perkembangannya ya. Sudah semakin pesat AI-nya kalau di bidang game. Sekarang apa ya yang banyak sekarang? Kalau yang kemarin-kemarin ada Heyday mungkin sekarang sudah tenggelam ya. Terus ada apa lagi? Ada Pokemon, ada sekarang ML atau yang lainnya ya. Itu penerapan AI-nya sudah semakin maju gitu ya. Terus untuk bidang ahli engineering ya. Di sini AI itu bisa kita terapkan untuk apa sih ya kalau di bidang engineering itu? Misalkan kita untuk desain ya, kita membuat desain 3 dimensi, 4 dimensi. Ya, kalau dulu kita misalkan dalam desainnya mungkin hanya kotak-kotak aja seperti biasa. Kalau kita sudah menggunakan AI, di sini kita bisa membangun sebuah desain misalkan dalam bentuk 4 dimensi supaya bisa kelihatan lebih seperti aslinya ya. Nah, itu dalam desain. Kemudian fault finding, kita bisa melihat permasalahan yang ada ya. Atau kita bisa terapkan dalam manufacturing planning, kita membuat sebuah perencanaan, sebuah project ya. Terus kemudian scientific analysis, ya untuk medical diagnosis, untuk financial analysis. Nah, itu juga sebagian besar sudah bisa menerapkan AI. Nah, di sini ada alur input dan output ya dalam artificial intelligence. Nah, inputnya apa aja sih ya, terus outputnya apa aja. Nah ini adalah input ya, input dan ini adalah outputnya atau keluarannya dalam artificial intelligence. Dalam membuat artificial intelligence apa aja yang kita perlukan? Nah, sini ada ilmu psikologi ya, ada matematika logiknya, ada computer science, linguistik, filosofi ya, dan mungkin lain-lainnya. Itu yang akan menjadi inputannya. Kemudian hasilnya apa? Ya, hasilnya bisa berupa sistem pakar, bisa berupa robotik, bisa berupa machine vision, bisa berupa natural language processing atau planning. Ya, nah ini adalah berupa outputnya. Oke, kemudian untuk ada beberapa teknik ya, 3 teknik penting dalam artificial intelligence. Oke, yang pertama yaitu search ya. Teknik search atau teknik pencarian di sini
fasilitas untuk memecahkan adanya fasilitas untuk memecahkan persoalan. Kemudian ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Nah, itu teknik dari search-nya. Sedangkan untuk penggunaan pengetahuan atau use of knowledge ya, di sini fasilitas untuk memecahkan struktur-struktur dari objek yang terlibat. Oke, misalkan menyediakan cara penyelesaian masalah yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi struktur dari objek yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik abstraction atau abstraksi. Ya, sebuah fasilitas ya yang mengutamakan pemisahan dan variasi dari beberapa proses penting maupun tidak ya. Di sini menyediakan cara untuk memisahkan atau memilahkan keterangan dari variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting, di mana akan mempercepat penyelesaian masalah. Oke, sampai di sini ya sharing untuk pertemuan pertama mengenai artificial intelligence. Jika ada yang ingin tanyakan, kita akan masuk ke sesi forum ya di grup WA maupun di e-learning. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya.